Semua penerima program sembako yang mendapatkan bantuan di tahap 1 tahun 2025 akan dikunjungi kembali, baik yang masih menerima aktif maupun yang sudah diputus atau tercoret bantuannya pada pencairan tahap 2. Nah, bagi KPM yang dikunjungi akan ditanya-tanya dan difoto rumahnya dan juga difoto orangnya. Nah, apakah tujuan dari kunjungan ini? Apakah ada bansos baru atau bagaimana? Ataukah yang dikunjungi akan kembali dapat bansos sembako dan sebaliknya yang tidak dikunjungi tidak dapat lagi bansos? Karena banyak yang beranggapan bahwa ketika tidak dikunjungi bansosnya akan diputus. Nah, oleh karena itu simak ulasannya, saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi agar tidak kaget ketika ada kunjungan ke rumah teman-teman. Nah, oleh karena itu jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, tak terasa ya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Agustus, di mana biasanya di bulan Agustus menjadi momen peringatan Hari Kemerdekaan yang disambut dengan penuh sukacita. Selain itu, penyaluran bansos bulan Agustus seperti tahun-tahun sebelumnya disalurkan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Semoga saja bulan Agustus kali ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana bansos disalurkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kami mengikuti rapat Zoom terkait sosialisasi monitoring dan evaluasi program sembako tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Kementerian Sosial RI. Nah, maksud kegiatan ini adalah untuk menilai tingkat keberhasilan program bantuan sosial sembako tahun 2025. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi atau MONEF program sembako yang bertujuan untuk mengukur capaian program, memastikan bantuan sampai kepada penerima yang berhak, serta mengidentifikasi potensi kendala yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran bantuan. MONEF dilakukan untuk memverifikasi data KPM, memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyaluran. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mendengarkan masukan dari KPM terkait pelaksanaan program, termasuk kendala yang mereka hadapi saat mengakses bantuan. Nah, teman-teman, menjelang penyaluran tahap 3, pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos dan dinas terkait di daerah menetapkan periode MONEF intensif yang akan dilaksanakan di akhir Juli hingga akhir Agustus. Dalam periode ini, survei langsung ke rumah-rumah KPM akan dilakukan untuk memastikan bahwa data penerima bantuan masih relevan, akurat, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat kemiskinan, komposisi keluarga, dan kondisi sosial ekonomi. Survei MONEF menjelang penyaluran tahap 3 memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: 1. Verifikasi data KPM, memastikan bahwa KPM yang terdaftar masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, seperti status ekonomi, jumlah anggota keluarga, dan domisili. Hal ini penting untuk menghindari penyaluran bantuan kepada pihak yang tidak berhak atau data ganda. Yang kedua, evaluasi kepuasan KPM, menggali informasi mengenai tingkat kepuasan KPM terhadap pelaksanaan program, termasuk kemudahan akses ke ATM atau tempat penyaluran, termasuk pelayanan dari agen penyalur. Yang ketiga, identifikasi kendala, mendeteksi potensi masalah seperti keterlambatan penyaluran, kesulitan akses teknologi, misalnya kartu elektronik KKS, atau ketidaksesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan KPM. Lalu yang keempat, pembaruan data. Memperbarui data KPM yang mungkin mengalami perubahan seperti perubahan alamat, status perkawinan, atau jumlah anggota keluarga, sehingga penyaluran tahap berikutnya lebih tepat sasaran. Kemudian yang kelima, peningkatan program.
ini memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan di lapangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program di masa yang akan datang. Pelaksanaan survei akan dilakukan dengan metode kunjungan langsung ke rumah masing-masing KPM oleh tim yang terdiri dari petugas yang telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dari akhir bulan Juli dengan mempertimbangkan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM yang cukup besar dan wilayah yang luas. Pelaksanaan survei dengan kunjungan rumah. Tim survei mengunjungi rumah KPM sesuai jadwal yang telah disusun. Kunjungan dilakukan dengan pendekatan ramah dan santun untuk membangun kepercayaan KPM. Petugas survei akan melakukan pengumpulan data. Petugas menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi seperti kondisi ekonomi KPM, jumlah anggota keluarga, status kepemilikan kartu BPNT, dan pengalaman mereka dalam mengakses bantuan. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan untuk memahami kendala spesifik yang dihadapi dan akan dilakukan verifikasi fisik. Verifikasi kondisi fisik rumah dan lingkungan KPM untuk memastikan bahwa data yang tercatat sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misalnya tingkat kemiskinan atau keberadaan KPM di alamat yang terdaftar. Dan kemudian dokumentasi. Selama kunjungan, tim mencatat hasil survei dalam format digital, mendokumentasikan kondisi tertentu melalui foto, tentunya dengan izin KPM untuk keperluan laporan. Nah, apa dampak yang diharapkan dengan kunjungan rumah ke semua KPM penerima BPNT tahap 1 2025 ini? Survei Monef yang dilakukan secara menyeluruh dan akurat diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyaluran program sembako di tahap 3. Dengan data yang terverifikasi, bantuan dapat sampai kepada penerima yang benar-benar membutuhkan, sehingga mengurangi risiko salah sasaran. Selain itu, masukan dari KPM akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme program di masa depan, seperti peningkatan kualitas bahan pangan, kemudahan akses ke tempat penyaluran, atau penyederhanaan prosedur transaksi. Nah, jadi teman-teman, pastikan saat kunjungan petugas survei KPM berada di rumah agar hasil yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pelaksanaan survei. Monitoring dan evaluasi program sembako menjadi penyaluran tahap 3 ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari petugas dinas, pendamping sosial, hingga KPM itu sendiri, survei ini tidak hanya menjadi alat verifikasi, tetapi juga wujud komitmen pemerintah untuk menjalankan program yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Periode survei dari akhir Juli hingga akhir bulan Agustus menjadi momen penting untuk menyempurnakan data dan mekanisme sehingga program sembako dapat terus menjadi tonggak penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di negara Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.